Kalian kalau mau merekam sendiri silakan aja ya. Oke, saya hari ini akan membahas soal-soal limit berbagai macam di sini. Dan semua warnanya kuning. Jadi kalian kalau klik nggak akan muncul. Oke, saya mulai aja dengan yang paling gampang, nomor 1. Gitu ya. Soal nomor 1. Hitung limit ini. Nah, kalau menghitung limit, itu kalian coba aja substitusikan dulu nilai ini, titik limitnya, ke fungsi yang mau dihitung limitnya. Kalau nggak ada masalah, ya udah itu sama dengan nilainya gitu ya. Coba kalau saya substitusikan, nih, pembilangnya ini udah saya hitung, 19. Kemudian, ini bukan pembilang, penyebutnya. Kan yang masalah tuh bawahnya. Ini salah nih, penyebutnya nggak 0. Kalau nggak 0, ya udah langsung pakai sifat pembagian limit. Limit F bagi G sama dengan limit F dibagi limit G. Tinggal dihitung untuk polinom, kemarin rumusnya udah ada. Untuk polinom, itu nilainya langsung kayak ngitung nilai fungsinya aja. Nilai limit sama nilai fungsi sama aja. Jadi artinya ini tinggal disubstitusi aja dengan angka 3x ya. Itu ya. Nggak ada masalah, dapat. Selesai. Ingat selama saya ngomong kalau nggak paham, bilang. Siapa itu? Sak. Mic-nya dimatiin kecuali mau tanya. Oke. Nomor 2. Kita lihat ini. Nomor 2. Hitung limit ini. Nah, kalau saya hitung penyebutnya diganti X-nya 3, dia jadi 0. Masalah. Pembilangnya coba kita hitung. 3 kuadrat, 0 juga. Nah, dua-duanya pembilang dan penyebut dua-duanya 0. Kalau demikian kita harus olah dulu. Nggak bisa kayak tadi dimasukkan nilai X sama dengan 3 ya. Kita olah dulu. Caranya penyebab 0 itu kalau bisa dihilangkan. Caranya kita faktorkan kedua polinom. Yang ini udah terfaktor bawahnya. Yang atasnya difaktorkan jadi ini. Boleh nggak dicoret? Nah, ingat, kalau saya punya bilangan X min 3, kalau nilainya 0 nggak boleh sembarangan dicoret. 0 dibagi 0 nggak boleh dicoret 0-nya ya. Tapi ingat, limit itu prosesnya adalah menghitung kecenderungan nilai fungsi kalau X-nya mendekati 3. Di 3-nya nggak kita permasalahkan. Nggak kita perhitungkan di 3-nya. Jadi ini X min 3 tuh X-nya di luar 3. Di kiri 3 dan di kanan 3. Dia nggak 0. Kalau nggak 0 boleh dicoret. Nah, setelah itu saya ketemu polinom. Kalau polinom, rumusnya, coba kita lihat ya, polinom. Supaya kalian yakin. Mana? Nih, untuk polinom kita udah punya. Nih, kalau polinom, limit dari polinom, langsung nilai fungsinya. Yang tentunya ini ada buktinya ya. Tapi nggak saya buktikan di sini. Oke, balik lagi ke jawaban tadi. Nah, ini berupa polinom. Hitung aja nilai fungsinya. 3 tambah 1. Beres. Gitu ya. Bagaimana kalau pembilangnya enggak 0, penyebutnya 0. Kalau di sini kan pembilangnya 0, penyebutnya juga 0. Nah, kalau nanti ini enggak 0, penyebutnya 0, nanti di pasal berikutnya. Saat ini kalau bawahnya 0, pasti atasnya juga 0. Soal-soal yang sampai sekarang. Nomor ini hanya memperlihatkan sama aja dengan yang sebelumnya.
hanya memperlihatkan bahwa pemfaktorannya kadang-kadang nggak begitu mudah. Kita lihat kalau tahap pertama selalu masukkan coba. Ini jadi 0 kalau X-nya 1. Yang ini kalau kalian masukkan X-nya 1, 2 tambah 3, dikurangi 2, dikurangi 3. 0 juga. Gitu ya. Maka kita faktorkan. Nah, memfaktorkannya yang ini nggak terlalu mudah. Nanti di ujian jangan khawatir. Penekanan ujian bukan pada kesukaran memfaktorkan. Akan diberikan fungsinya yang difaktorkannya cukup mudah. Ya. Bobotnya lebih ke pengertian menghitungnya. Oke, kalau difaktorkan ini bisa jadi ini. Nggak ada cara khusus untuk memfaktorkan kecuali bentuk-bentuk yang istimewa. Ya. Oke, jadi terima aja ini pemfaktorannya. Kemudian penyebab nolnya tuh X-1. Saya berusaha coret. Ada, bisa dicoret. Coret. Boleh, karena X-nya bukan 1. Kalau limit tuh X-nya mendekati 1. Gitu ya. Dicoret jadi ini. Oh, ini juga bisa dicoret kebetulan. Tinggal ini, hitung. Beres. Lanjut. Itu mah gampang. 1, 2, 3. Yang nomor 4. Kita lihat ini. Nah, ini idenya pakai rumus-rumus yang ini. Mana yang ini tuh? Ini. Sin X per X, 1, dan seterusnya. Sebentar saya nge-review dulu, mau nanya. Mau nanya dulu ya. Kalau limit X menuju 7, sin X min 7 per X min 7 berapa? Coba ada yang jawab? 1. Hah? Berapa? 1, Pak. 1. Limit X menuju 7 juga sin X dibagi X berapa? 1. 1. Sin 7 per 7. Hah? Sin 7 per 7. Ada yang menjawab sin 7 per 7. Nah, hati-hati. Gini, saya mau jelaskan. Kalau bentuk yang ini dengan ini sama, jangan langsung 1. Ya. Harus dilihat ininya bernilai 0 enggak. Di sini kan 7, betul? Jadi enggak 1. Sin 7 bagi 7. Kalau yang ini, lihat. Bentuknya sama. Dan ininya menuju 0 kalau dihitung. Baru 1. Ya. Sama juga ini. Limit X menuju 0. Sin 1/X dibagi 1/X. Bentuknya sama. Tapi ini kan nggak menuju 0. Bahkan 1 dibagi 0 mungkin besar sekali. Nah ini bukan 1. Gitu ya. Oke, mengingatkan itu karena itu sering salah. Sering salah. Jadi itu. Nah, saya akan pakai di sini. Untuk soal yang tadi. Ini kita arahkan supaya muncul sin U per U. Gitu ya. Bentar, ini tali sepatu saya. Menjirat. Ya. Jadi supaya muncul sin U per U, saya bagi dengan 2X atas bawah. Supaya muncul ini. Karena limit ini kalau U-nya mendekati 0 nanti menjadi 1. Bagi 2X. Ini menjadi X dibagi 2X. Tinggal 1/2 itu ya. Yang ini sin 2X dibagi 2X. Biarkan aja dulu. Ini 2X dibagi 2X 1. Yang ini tangen X dibagi 2X. Saya punya rumusnya tangen X dibagi X. Biarin aja 1/2-nya ikut gitu ya. 1/2 kali tangen X dibagi X. Oke. Nah, kita lihat ini bentuknya sama yang sin. Menuju 0 nggak kalau X-nya menuju 0? Kalau X-nya menuju 0, 2X-nya menuju 0 juga. Jadi ini limitnya 1. Tangen X dibagi X. Jangan 2X ya. Tangen X bagi X supaya bentuknya sama. Dan
ini menuju 0 X-nya. Jadi ini tangen X bagi X, yang hijau juga limitnya 1. Sehingga jadi itu. Gitu ya, tinggal dihitung. Coba, paham nggak Rahel, Patricia? Paham, Pak. Beneran? Amin, Pak. Amin lagi. Muhammad Arik. Muhammad Arik. Iya, Pak. Paham nggak? Pak. Tasa, paham nggak? Tasa, kemana Tasa? Paham, Pak. Paham, Pak. Alhamdulillah paham, Pak. Beneran ya? Ya. Galih, paham nggak Galih? Galih Praditya. Paham, Pak. Beneran nggak? Ini teh asal supaya nggak ditanya saya. Kalau nggak paham bilang ya. Rugi kalian kalau nggak bilang. Saya kan nggak tahu, apalagi nggak lihat mukanya. Oke, lanjut lagi kalau udah paham. Nah, sayangnya limit tuh nggak ada pola umum untuk menghitungnya. Jadi variasi soalnya sangat banyak. Mau nggak mau kalau nggak latihan nanti nggak feelingnya nggak jalan. 4, nomor 5 dulu saya ini. Nomor 5. Ini akan saya jalankan manual meskipun solusinya udah ada. Karena akan lebih jelas kalau saya jalankan manual ya. Coba. Oke. Ini mau digimanakan? Coba kita hitung langsung aja. Masalah nggak? Ini menjadi 0 kan ya? X-nya menuju setengah pi, ini setengah pi dikurangi setengah pi, 0. Tangen 3 pi per 2, ini 3 kali setengah pi, jadi 3 pi per 2. Tidak ada, karena dia menuju tak hingga ya, atau min tak hingga. Nah, hati-hati. Kalau 0 kali tidak ada, atau 0 kali tak hingga, jangan langsung nyimpulkan 0. 0 kali sesuatu belum tentu 0 kalau sesuatunya itu bisa tak hingga ya. Atau tidak ada. Kalau ini hasilnya bilangan, ini 0, baru boleh 0 kali bilangan ya hasilnya 0. Nah, untuk mengerjakan ini kembali kita akan mengarahkan supaya berbentuk nantinya berbentuk ini tangan U per U atau U per tangan U. Dengan harapan U-nya menuju 0 nanti. Nilai U-nya. Nah, untuk ini saya akan menjelaskan dulu cara cepat menggeser sebuah fungsi trigonometri. Maksudnya gini. Ini tunda dulu ya. Saya mau menjelaskan gini. Kalau kita punya bentuk sin X ditambah kelipatan setengah pi, misalkan tambah 3 kali setengah pi. Ini kalian bisa pakai rumus identitas menjadi sin ini, cos ini, ditambah cos ini, sin ini. Tapi kalau ininya kelipatan setengah pi, ada cara cepat. Supaya nggak rumus tadi kalau lupa juga nggak apa-apa. Kalau ininya kelipatan setengah pi, ya setengah pi, 3 per 2 pi, 5 per 2 pi, boleh minus juga. Caranya gini. Kalau ininya kelipatan setengah pi, ini pasti berubah jadi cos X. Cuma di sini bisa plus, bisa min. Salah satu. Cara menentukan tandanya gini. Gambar. Koordinat gitu. Kemudian ambil X-nya di kuadran 1 selalu. X-nya ya. Yang ininya di kuadran 1. Kalau saya tambah 3 kali setengah pi, berarti dari si X tadi ditambah setengah pi, kalau tambah setengah pi itu tambah 90 derajat, dia pindah ke sini, betul? Ya, ini X ditambah pi per 2. Tambah setengah pi lagi, karena 3 kali setengah pi. Tambah setengah pi lagi, pindah kuadran ini. X ditambah 2 kali setengah pi. Sekali lagi tambah lagi. Ini X ditambah 3 kali setengah pi. Ya. Nah, kita lihat jatuhnya X tambah 3 setengah pi itu di kuadran 4.
Lihat ini si fungsi ini. Nilainya positif, negatif di kuadran 4. Negatif. Berarti ini harus gitu hubungannya. Lagi, karena belum paham pasti. Lagi. Ini saya hapus dulu. Sin tukernya dengan cos. Kalau cos tukernya dengan sin. X min apa? 5 kali setengah pi. Ini kalau kelipatan setengah pi pasti jadi sin di sininya. Tinggal tandanya. Tandanya kayak tadi. Gambar ini ambil X di kuadran 1. Kemudian kita memundurkan X. Kalau mundur geraknya searah jarum jam. Setengah pi 5 kali. Kalau dikurangi setengah pi berubah kuadrannya. Pindah kuadran. Kurangi setengah pi 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Jatuh di sini nih. X min 5 setengah pi-nya. Di sini nilai cos positif negatif? Positif. Nah, ini jadi gitu. Caranya jadi cepat. Yang lain lagi. Misalkan tangan. Kalau tangan pertukarannya dengan kotangan. Ditambah mau berapa? 7 kali setengah pi. Nah, kalau kelipatan setengah pi ini kotangan jadi temennya. Kotangan. Tinggal tandanya. Tandanya kayak tadi. Gambar ini. Kemudian ambil X di kuadran 1. Ditambah 7,5 pi. 7,5 pi itu salah tadi. Aduh, saya salah. Maaf, salah. Kalau 3,5 pi itu berarti 7/2 pi kan ya? Tadi saya salah nih. Ini semua salah. Jadi harusnya 7 kali bukan 3 kali. Jadi X-nya di kuadran 1 yang ini ya, yang ini. X-nya di kuadran 1. Kemudian kalau 3,5 pi itu 7/2. Berarti setengah pi 7 kali. Ditambah 1 kali ke sini. 1 kali, 2 kali, 3 kali, setengah pian ya. 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali. Nah, di sini sin negatif. Jadi ini. Yang ini juga salah. Ini harusnya kan 5/2 pi itu berarti 11/2 pi gitu ya. Berarti setengah pi 11 kali. Itu 11 kali. Jadi saya di sini ngitungnya X-nya di kuadran 1 mundur setengah pi sebanyak 11 kali. Jadi ini mundur 1,5 pi itu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jatuh di kuadran 2. Cos itu, lihatnya yang ini, cosnya min. Kuadran 2. Yang ini jangan kegedean lah ya. 3/2 pi aja. Kembali. X-nya di kuadran 1. Kemudian 3 kali setengah pi. Nah, 3 kali. Karena plus jadi berlawanan jarum jam. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Jatuh di sini. Di sini nilai tangan apa? Ini negatif. Nah, gitu. Paham tidak? Roxy, paham nggak? Kemana si Roxy? Paham nggak? Paham, Pak. Itu ya. Saya mau temannya satu lagi. Kalau penambahannya, jadi tangan berubahnya dengan kotangan, sin dengan cos itu ya perubahannya. Sekarang kalau cos X, ininya bulat penambahannya. Misalkan pi gitu ya. Bukan setengah pi tapi bulat pi-nya. Nah, ini
Kalau ininya kelipatan pi bulat, kalau ini kan kelipatan setengah pi-an loh, ada setengah pi-nya. Kalau bulat dia nggak akan berubah, tetap cos X. Tinggal tandanya. Tandanya kita periksa lagi di sini. Nah, ambil di kuadran 1 X-nya. Nah, pi ini saya ngitungnya 2 kali setengah pi ya. Supaya karena setengah pi itu pindah kuadran. Dari kuadran 1, ini tambah setengah pi, tambah setengah pi lagi. Jadi ditambah X ditambah pi jatuh di sini. Nilai cos apa di sini? Negatif. Jadi min. Lagi ya. Lagi. Mau apa? Kotangan. X min 3pi gitu. Nah, karena kelipatan pi bulat, kelipatan pi-nya nggak ada setengahannya, dia kotangan nggak berubah, kotangan aja. Tinggal tandanya, tandanya kayak tadi. Ambil X di kuadran 1. Ini X-nya, kuadran 1. Ini saya tulisnya 3pi sama dengan 6/2pi. 6 kali ini dikurangi, jadi searah jarum jam. Setengah pi, sini, setengah pi, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. Jatuh di sini. Di kuadran 3. Kotangan di kuadran 3 gimana? Positif. Kotangan di kuadran 3. Jadi ini plus. Begitu ya. Nanti kalau belum paham, lihat lagi videonya. Oke. Jadi ingat kalau ada setengah pian, itu berubah jadi tangannya. Tangan jadi kotangan, cos jadi sin. Nah, pertukarannya. Kalau ininya kelipatan bulat dari pi, cos tetap cos, kotangan tetap kotangan, tangan tetap tangan, sin tetap sin gitu ya. Kalau ininya kelipatan pi. Ngitungnya dibikin kali setengah pi gini supaya gampang. Setengah pi 6 kali itu. Oke, ada pertanyaan itu? Kalau nggak paham tanya. Kita akan pakai untuk soal seperti ini. Oke, kalau nggak ada saya akan hapus. Pakai lasso ngapusnya gampang. Sampai situ del. Nah, ini saya pengen mengarahkan menjadi tangan U dibagi U. Ini 3X kita nggak bisa ngapa-ngapain, 3-nya nggak bisa dikeluarin ini 3X. Jadi ininya yang disesuaikan supaya jadi 3X. Saya bikin menjadi 3X-nya supaya muncul faktor 3X. Ini saya pengennya 3X. Kalau 3X ini harus sepertiga supaya nggak merubah soal kan? Supaya tetap X. Kalau ini sepertiga, ini menjadi berapa? Harus dikali 3 kan? Itu. Sehingga kalau sepertiga kali ini kita kalikan, balik lagi ke sini. Tangan 3X-nya tetap aja. Nah, sekarang saya lihatnya gini. Ini. Yang ini sudutnya akan digeser supaya berbentuk ini. Jadi kalau kayak tadi saya gambarkan ini ada tangan 3X. Itu. Saya pengen sudutnya di sini 3X minus 3/2pi. Kalau bingung 3X-nya ini sebut aja tangan P. P-nya 3X ya. Di dalam ini catat dulu. Ini P. Berarti di sininya harus tangan atau kosangan yang saya coret-coret. Halo. Kotangan, Pak. Kotangan kan ini nggak kelipatan pi ya. Kelipatan setengah pi kan. Jadi ini harus kotangan. Periksa tandanya. Kayak tadi. Periksa tandanya.
Sebentar, ini tempelin ke sini. Nah, P-nya di kuadran 1. Dikurang 3/2 pi. Berarti setengah pi, setengah pi, setengah pi dikuranginya. Kurangi setengah pi, kurangi setengah pi, kurangi setengah pi. Jatuh di kuadran 2. Kotangan tandanya apa? Negatif di kuadran 2. Jadi ini minus. Gitu ya. Saya kembalikan P-nya menjadi 3X. Oke, kita punya hubungan itu. Jadi dari sini saya limit X menuju setengah pi. Sepertiganya biarkan. Ini biarkan. Yang tangannya digeser. Menjadi. Ini menjadi. Ini. Tangan ini menjadi. Ini minus. Boleh saya taruh di depan ya. Artinya kedua ruas saya kalikan min 1. Ini jadi min gitu. Kali min kotangen 3X min 3/2pi. Paham tidak sampai situ? Rafsa, paham nggak? Rafsa. Paham, Pak. Rasya, paham nggak? Paham, Pak. Pera? Pera Gultof? Paham, Pak. Nah, oke ya. Nah, saya nggak punya rumus untuk kotangan. Punyanya rumus tangan kan? Coba kita lihat. Adanya rumus untuk tangan ini. Jadi kotangannya saya kebawahkan. Ini ngobrol Sinai Sila mah. Lagi tutorial ngobrol. Ini limit X mendekati setengah pi. Ini minusnya saya kedepankan jadi min 1/3 ya. Kotang ininya 3X min 3/2pi-nya. Biarkan di situ. Ini kotangannya saya turunkan menjadi tangan kan. Tangan itu seperkotangan kan. 3X min 3/2pi. Nah, bentuknya sudah mirip dengan ini. U dibagi tangan U. Harus diperiksa menuju 0 nggak U-nya. Kita lihat. Ini bentuknya udah sama kan? 3X min 3/2pi. Kalau X-nya menuju setengah pi, ini menuju setengah pi, dikurangi ini 0 ya. Nah, ini bentuknya sama, ininya 0. Yang faktor ininya, berarti limitnya 1. Min 1/3 kali limit itu 1. Gitu. Jadi idenya menggeser sudut ini supaya ya ininya atau ininya diatur-atur supaya bentuknya muncul U dibagi tangan U. Tadi kenapa saya bikin ini 3X? Yang ini 3X. Karena ini nggak bisa diapa-apakan. Nggak bisa dibikin X sama saya ini. Kalau ini mah fleksibel, dikalikan 3 aja. Tapi dibagi 3 juga. Paham? Oke. Tanya ya, tanya. Jangan diam aja kalau nggak paham. Jangan malu, jangan takut, jangan apa. Aduh, mahasiswa ITB mah harus berani. Apalagi FITB. Yang nanti kerjanya apa? Ngegali gunung ya. Nggak tahu deh saya bilang kerjaannya. Soalnya kebumian gitu. Kebumian mungkin ngegali gunung. Oke. Lanjut lagi ya. Ini. Hati-hati limit tuh idenya kadang-kadang susah. Kalau kalian perhatikan ini soal-soalnya yang nggak beda dengan SMA. Cuma mungkin tingkat idenya agak lebih sedikit. Gitu aja. Kalau nggak berlatih soal-soal ya nggak akan mahir. Oke, ini. Coba-coba berbagai cara boleh. Saya coba dikalikan sekawannya. Kemarin saya menjelaskan ini ke kelas 1 lagi, K27. Dan saya tersesat. Salah langkah. Ya, terus saya balik lagi.
Mungkin nggak boleh cara itu. Cari cara lain baru ketemu. Nah, sekarang saya langsung aja karena kemarin udah. Ini dikali sekawan. Tapi kalau kalian ngerjain dari awal kan mungkin caranya lain itu. Mungkin ketemu, mungkin enggak cara lain itu. Cos X dibagi sin 2X gitu ya. Dikalikan sekawan tuh ini 1 min cos X. 1 min cos X gitu. Limit X mendekati pi 1 min cos kuadrat X. Jadinya yang atas, yang bawah 1 min cos X kali sin 2X. Oke. Yang atas menjadi 1 min cos kuadrat adalah sin kuadrat. 1 min cos X. Oh ya, kita lihat dulu masalahnya di mana. Ada 0 nggak bawahnya? Cos pi berapa cos pi? Ahmad, cos pi berapa nilainya? Ahmad apa? Faisal. Kemana itu manusia? Ya, Pak. Hah? Cos pi berapa nilainya? Kamu tuh lagi di mana? Lagi balap motor? Lagi di jalan, Pak. Kok di jalan? Lagi naik kuda? Hah? Bapak lagi melipir. Menjawab Bapak. Ya udah yang lain dulu kalau lagi jalan mah. Amanda. Cos pi berapa nilainya? Cos 180 derajat? Min 1, Pak. Min 1. Min 1. Jadi ini 1 dikurangi min 1 ini enggak 0 ya. Enggak ada masalah. Karena 1 dikurangi min 1. Enggak masalah. Yang sin 2X ya. Masalah. Sin 2 pi 0. Saya di atas punya sin X. Bawah sin 2X. Maka ini saya uraikan dulu. Menjadi 2 sin X cos X. Masih ingat nggak tuh rumus SMA? Sin 2X sama 2 sin X cos X. Kalau nggak ingat harus jalanin sendiri. Sin 2X itu sama dengan sin X tambah X sama dengan sin X cos X itu ya. Ditambah cos X sin X gitu. Lupa saya bahkan rumus segituannya. Oh ya betul, sama dengan ini kan sama 2 sin X cos X. Oke. Saya coret ini sin X-nya 1. Ini dicoret, ini tinggal pangkat 1. Menjadi limit X mendekati pi sin X dibagi 1 min cos X kali cos X. Masalah nggak? Pembilang sin pi 0. Biarin aja pembilang mah. Penyebut. 1 min cos X tadi nggak ada masalah. 1 dikurangi min 1 nggak masalah. Cos ini nggak ada masalah min 1. Ya udah tinggal dihitung aja. Menjadi limit pembilangnya 0. Penyebutnya 1 dikurangi min 1 dikurung gitu ya. Jangan nulisnya gini, 1 dikurangi min 1 gitu. Nanti orang bacanya bingung itu. Kali cos X min 1 cos P. Begitu. Kalau udah dikerjain orang lain mah kelihatan gampang. Padahal idenya mungkin dari sini ke sini nggak kepikir dulu gitu ya. Kalau udah idenya keluar, biasanya ke bawah cepet gitu. Ya, saya nggak bisa menolong kalau itu. Harus latihan aja yang banyak. Karena itu harus feelingnya harus tajam sendiri lewat latihan-latihan soal. Oke, lanjut lagi. Nah, nomor 7. Aduh, dibahas satu-satu. Ini enak pisan kalian ya. Nomor 7. Saya jelaskan tertulis lagi. Ini, limit ini.
Mau diapakan? Coba kalau saya tulis gini. Cos 1 per X. Ini X-nya 1, saya kebawahkan. Yang 1. 1 per X gitu kan. Diambil 1, dikebawahkan jadi 1 per X. Tapi ini kita nggak punya nilainya. Cos 1 per X dibagi 1 per X nggak ada limitnya jadi 1. Meskipun ininya menuju 0 juga nggak jadi 1. Gagal cara ini. Gagal. Oke? Cari cara lain. Nah, karena cos 1 per X ini udah nggak bisa diutak-atik lagi, barulah turun prinsip apit. Prinsip apit ini kita apit dulu cos 1 per X-nya. Diapit berapa ya? Saya apit dengan min 1 dan 1, betul nggak? Benar nggak yang saya tulis ini yang biru? Halo? Tesar, benar nggak? Tesar. Mana Tesar Yufki? Hadir, Pak. Benar nggak yang saya tulis yang biru? Hubungan ini benar nggak? Halo? Salah, Pak. Kenapa? Kenapa salah? Nebak aja. Cosnya nggak boleh min. Cos boleh minus. Cos X kan grafiknya. Gini kan. Cos bisa negatif. Kesini yang berulang. Terus. Betul nggak? Boleh negatif. Cos apapun, cos kuda, paling gede kan 1. Paling kecil min 1. Betul? Betul sekali. Nah, begitu ya. Oke. Konstan, paham nggak? Namanya konstan. Kalau konstan nilai A, nggak apa-apa. Jangan konstan nanti E gitu. Konstan mana? Nggak ada orangnya. Pokoknya kalau dipanggil nggak ada, berarti nipu. Ini nggak masuk. Ini ngapain tiba-tiba nggak keluar gambar? Konstan mana konstan? Tolong liatin ya kalau ada di chat saya kasih tahu. Kali dia lagi kemana itu? Izin ke toilet. Ini siapa ini? Namanya nggak muncul di saya. Oh ada, Naufal itu. Si konstan kemana? Ya udah, nggak ada. Nanti harus bikin kalau dipanggil nggak ada terus harus bikin surat itu loh, ngebohong hadir. Vera Gultom mana? Vera. Nggak ada. Iya, Pak. Kamu kemana dulu? Dipanggil-panggil lama. Jaringan kurang bagus, Pak, dia selama. Hah? Jaringan kurang bagus. Oh, oke. Konstan mana? Nggak ada memangnya. Kalau dipanggil kemudian sinyal nggak bagus, boleh di chat, dijawab di chat. Muhammad Arik. Mana Muhammad Iya, Pak. Arik? Ini paham nggak di antara min 1-1 sekarang? Paham, Pak. Nah, oke. Saya sebenarnya mau mengapit yang ini. Saya kalikan semua ruas dengan X kuadrat. Boleh nggak? Atau nggak? Saya kalikan dulu dengan X. Boleh nggak? Jadi setiap langkah tuh ada alasannya. Harus dijustifikasi. Nggak boleh ya. Kenapa? Karena X ini bisa negatif. Kalau negatif dikali bilangan negatif, persamaan kan berubah tanda. Ini kita belum tahu X-nya positif atau negatif. Tapi kalau dikali X kuadrat, boleh nggak? Boleh, karena pasti positif.
Tapi kalau X kuadratnya 0 nggak boleh. Nah, kita lihat ke soalnya lagi. Ini limit X mendekati 0. Artinya kita nggak menghitung di 0. Kita melihatnya X yang mendekati 0. Karena X-nya nggak 0, X kuadrat pasti positif. Kalau ini dikali pertaksamaan dikali bilangan positif, dia nggak berubah tanda. Tetap. Jadi bisa ya. Min X kuadrat cos 1/X, ini X kuadrat. Gitu. Nah, mau ngapain begini? Prinsip apit. Prinsip apit itu kita hitung limit yang ini sekarang. Limit X mendekati titik yang sama ini limitnya 0 ya, di sini harus 0 juga. Sama dengan ini polinom, tinggal nilai fungsinya. Yang ini limit X mendekati 0 dari X kuadrat sama 0. Nah, kalau limit ujung kiri dan ujung kanannya sama, limit fungsi yang di kiri dan yang di kanannya yang ngapitnya sama, maka langsung menurut prinsip apit, di ujian nggak boleh disingkat gitu ya. Kan kalau saya ada lisannya, jadi orang yang baca tahu nanti dengarnya. Maka limit X mendekati 0 dari X kuadrat juga sama dengan 0. Dari X kuadrat kosin lagi. Cos 1/X. Tanpa dihitung lagi 0. Disamakan dengan limit pengapitnya. Kalau ini beda nilainya, ya ini nggak bisa nyimpulkan. Gitu ya. Itu adalah prinsip apit. Coba saya perlihatkan lagi. Mana prinsip apit? Nah ini. Apit gini. Kalau limit G-nya L, ini limit yang G. Limit yang H juga L, maka limit yang di tengah juga L. Gitu. Oke. Lanjut. Yang ini. Enak, pisan dibikinin satu-satu. Ya, asal kalian belajar juga lah. Supaya nilainya bagus. Nilai bagus tuh juga bukan buat saya, buat kalian. Saya mah udah lupa gitu semester. Tapi kalian nanti terbawa. Kembali ada sin 1/X, nggak bisa diapa-apakan. Ya, kemungkinannya pakai apit dah. Sin 1/X. Mau saya apit lagi dengan 1 dan min 1. Boleh nggak? Konstan mana? Konstan aftop. Nggak ada. Si konstan aftop ini. Ngidupin zoom terus kemana aja. Dah, biarin. Jangan dipanggil sama temennya ya. Yang nggak ada biarin. Nanti disuruh bikin surat sakti sama saya. Sebentar, saya mau keluarin dulu. Notepad untuk nyalin namanya. Notepad. Sebentar, saya nyalin dulu. 16322. Mana tadi teh? 3006 ya? 6. Konstan. Kayak fungsi aja, fungsi konstan. Oke. Rahasia. Pertanyaannya ini paham? Ini min 1. Paham ya? Kenapa boleh? Oke. Sekarang saya perlunya ini X. Tapi kalau dikali X nggak boleh. Karena X bisa negatif, bisa positif. Gimana tuh? Wah, saya nggak bisa munculin X kali sin 1/X. Nah, akalnya sekarang saya nggak yang ini ngapitnya. Saya mau lihat mutlaknya aja. Kalau mutlaknya, gini kan.
Betul ya? Mutlak dari sin per X paling gede 1, paling kecil 0. Kemudian saya kalikan ini dengan mutlak X. Boleh, mutlak X kan positif. Dan X-nya nggak 0 kalau limit di 0 tuh. Hanya mendekati 0 aja. Ruas kiri tetap 0 dikalikan mutlak X. Yang ini mutlak X kali sin per X. Ini menjadi mutlak X. Gitu. Nah, yang ini saya satukan. Itu mutlak X. Harga mutlak, coba kita lihat. Harga mutlak itu kemarin grafiknya, udah harus hafal nih kalian. Harga mutlak tuh kayak gitu grafiknya. Ya, Y mutlak X. Nah, sekarang saya hitung limitnya yang ini. Limit X mendekati 0 dari fungsi 0, 0. Limit X mendekati 0 dari mutlak X. Lihat di grafiknya. Kalau X mendekati 0, limitnya berapa? Halo, Vera. Nada boleh mau menjawab, siapa aja. Ini berapa limitnya? 0, Pak. 0 ya, itu dari gambar kelihatan. X mendekati 0, ya Y-nya 0. Nah, sama. Beruntung sekali. Jadi kesimpulan saya, menurut prinsip Apit, limit X mendekati 0 dari X sin per X sama dengan 0 juga. Tapi yang saya ditanya tanpa mutlak. Gimana ngitungnya? Lupa lagi, lihat lagi rumusnya. Saya lihatkan. Mana ya? Nah, ini. Kalau limit mutlaknya 0, maka limit fungsinya juga 0. Hati-hati, kalau enggak 0, enggak bisa nyimpulkan yang kiri. Hanya bisa yang kiri nyimpulkan yang kanan. Kalau 0 berlaku bolak-balik. Kalau limit mutlaknya 0, maka limit tanpa mutlaknya juga 0. Itu saya pakai. Jadi dari sini limit X mendekati 0, karena ini nilainya 0, maka yang tanpa mutlak pun 0. Gitu. Selesai. Ini kan pertanyaan soalnya. Oke, begitu? Pak, saya mau nanya, Pak. Ya. Tadi, Pak, yang sin 1 per X lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan satunya, kenapa nggak bisa di X kuadrat? Nggak bisa di apa? Dikali X kuadrat, Pak. Kali X kuadrat boleh. Tapi kalau kali X kuadrat, saya nggak menjawab soal nanti. Ini soalnya kan X nih. Boleh ini dikali X kuadrat. Sorry, ini jangan diganti dulu ya. Nulis lagi ya. Tadi kamu bilang sin per X 1 gini kan? Dikali X kuadrat boleh. Tapi percuma kan saya nggak maunya X kuadrat, nggak mau ini. Maunya ini. Ngapain dikali X kuadrat? Kan saya mau ngitung limit yang ini. Nanti nggak menjawab soalnya, beda fungsinya. Gitu, paham? Paham, Pak. Nah, kalau yang soal sebelumnya, kenapa dikali X kuadrat? Karena, bentar, mana soalnya? Karena emang ininya X kuadrat. Jadi yang nomor 7 lebih gampang dari nomor 8. Nggak harus melewati tanda mutlak dulu. Kelihatannya soalnya sama, beda gitu ya. Oke. Jadi ini. Meskipun dikali X kuadrat boleh, tapi jadi nggak menjawab soal. Oke, ini yang tadi. Karena limit mutlaknya 0, maka limit tanpa mutlaknya juga 0. Oke. Nah, kita istirahat dulu 5 menit ya. Saya mau minum dulu. Oke, kita lanjut lagi ke tinggal berapa nomor lagi. Tapi lama kan satu soal.
Ini ada banyak lagi. Ini. Saya akan buka. Saya jelaskan secara formal, jadi secara lengkap formal ya. Ini. Ini bisa aja langsung dimasukkan angkanya 1 ke sini menjadi mutlak 1 kuadrat min 1 sama 0. Untuk yang ini betul dimasukkan gitu bisa. Untuk fungsi yang lain belum tentu bisa. Jadi karena kadang bisa, kadang nggak bisa, mendingan kita pakai jalan yang selalu pasti bisa gitu ya. Konstan mana konstan? Konstan aftop. Nggak ada. Betulan. Oke. Saya akan buka dulu ini mutlaknya. Ada mutlak, nggak enak. Mau dibuka. Untuk buka saya faktorkan dulu. Kenapa difaktorkan? Karena saya mau meriksa tanda yang di dalam mutlaknya. Kemudian saya periksa tandanya ini. Tanda. Jangan pakai mutlak. Kalau tanda, kalau pakai mutlak ya tandanya selalu positif. Tanda dari yang itunya aja. Kita lihat. Bikin dulu yang nolnya. Nolnya di min 1 dan di 1. Dia 0. Di kiri min 1. Di sini. Ambil aja X-nya min 1 juta. Min 1 juta ini negatif. Ini negatif. Jadi di sini min ya. Di antara min 1, 1 ambil aja 0. Ini negatif. Ini positif. Loh. Tadi salah saya. Sorry. Ini kalau X min 1 juta. Ini negatif. Ini juga negatif. X min 1 juta. Jadi yang ini plus. Kalau saya periksa di yang tengah. Ambil aja X 0 itu di sini. Dia negatif. Ini positif. Jadi min. Dan periksa di sini gini. Baterai low. Sebentar. Baterai low. Saya harus nyambungin dulu charger. Oke. Wah, gara-gara baterai low. Oh ya. Oke. Oke. Nah, dengan demikian mutlak X kuadrat min 1 kalau dibuka menjadi 3 bagian interval. Untuk X kecil min 1, kita lihat kalau X kecil min 1 di sini, tandanya udah positif yang di dalam mutlak. Jadi langsung buka aja. Kalau di antara min 1, X-nya kecil 1, ini negatif nih yang di dalam mutlak. Kalau dibuka supaya positif harus diminkan gitu ya. Supaya dia nilainya menjadi seluruhnya ini positif. Dan di atas X besar 1 itu udah positif ini langsung buka. Ya. Batas-batas gimana? Batas-batas. Bentar. Kunaon, Lin? Min 1 sama satunya sendiri terserah mau ikut mana. Min 1-nya mau ikut yang atas. 1-nya ikut yang atas. Gitu. Boleh. Mau ikut gini boleh. Ikut yang bawah juga boleh ya, bebas. Nah, sekarang kembali ke soalnya. Saya mau ngamati limit X menuju 1. Jadi kita lihat gini. Ini 1, X-nya menuju 1. Menuju 1 tuh bisa dari kiri, bisa dari kanan. Jangan dilihat di 1-nya. Sama dengan 1-nya jangan dilihat. Nah, karena kita lihat. Gini. Sebentar. Nih tadi 1 ya. Nah, kita lihat aturan fungsinya di kiri 1 apa? Di kiri 1 tuh, ini 1, di kirinya yang ini, ada yang ini, ada 2. Carilah yang sedekat mungkin dengan 1. Sedekat mungkin dengan 1 berarti yang ini. Berarti fx-nya sama dengan ini. Mutlaknya kalau dibuka ya.
Ini kenapa ya ada nama-nama muncul? Bentar. Nah, kalau X-nya udah besar 1, pakai aturan yang ini. Di 1 jangan dilihat. Jadi akibatnya kita harus ngitung pakai limit kiri kanan. Jadi ini saya nggak bisa langsung. Saya hitung limit X mendekati 1 kiri. Limit X mendekati 1 kiri. Kalau dari kiri 1, aturannya ini. Si mutlak teh. Ini kan mutlak sama dengan ini. Jadi ini saya buka menjadi min X kuadrat min 1. Gitu. Setelah dibuka, mah nggak ada mutlak, nggak ada masalah. Masukkan aja ini. Nggak usah perhatikan kirinya lagi. 1-nya masukkan ke sini. Sama dengan min 1 kuadrat min 1. Sama dengan 0. Gitu ya. Kemudian kita harus ngitung limit kanannya. Sama dengan limit X mendekati 1 dari kanan. Ingat, 1 dari kanan berarti besar 1. Kalau lebih besar 1, aturannya yang ini. X kuadrat min 1. Sama dengan, ini mah biasa polinom. Ya, 1 kuadrat dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, karena limit kiri dan limit kanannya sama, kita simpulkan limit X mendekati 1 dari X kuadrat min 1 sama dengan 0. Kalau ini tadi dapatnya angkanya beda, limit ini tidak ada. Oke? Paham nggak Tesar? Tesar Rifki? Paham, Pak, sedikit. Sedikit. Aduh, cilaka. Coba diamati, baris mana kamu nggak paham? Kok sedikit? Kenapa nggak min 1, Pak? Yang ditaruh di yang 1 ini, Pak. Maksudnya? Bentar, saya nggak nangkap pertanyaannya. Yang diuji tanda kan 1, Pak. Kalau misalkan min 1 yang bawah. Karena ini pertanyaan soalnya limit X mendekati 1. Jadi saya mau ngelihat di kiri 1 dan di kanan 1. Di kiri 1 yang ini kan X kecil 1. Di kanan 1 tuh yang X-nya besar 1. Jadi nggak pakai yang ini. Nah, kenapa makainya di 1? Karena limitnya menuju 1. Kalau X menuju 1, saya ngelihatnya yang di kanan dan di kiri 1. Paham nggak? Paham, Pak. Karena ini ya, ini penting. Kalau ininya X menuju min 1, ya saya harus ngelihat yang ini, 2 yang ini. Di kiri min 1 dan di kanan min 1. Itu kalau ininya min 1. Gitu. Lagi, soal Pak, itu kan makanya, makanya banyak yang tipe itu. Permisi Pak, mau nanya. Oh, ya. Sebentar. Kenapa? Tadi kan Pak yang pertama Bapak bilang kalau contoh soalnya bentuk soalnya gini bisa tinggal substitusi Pak karena saya nanti bukan 0 dan positif. Benar-benar sekali lagi. Nggak jelas. Kalau bentuknya tadi gini kan Pak, contoh Bapak bilang Hilang suara kamu. Hah? Hilang suaranya. Ya udah nanti nanya lagi ya. Saya lanjut dulu nungguin kamu muncul suaranya nanti bisa sejam. Permisi Pak. Udah nyambung lagi? Udah Pak, tiba-tiba ada ajan Pak. Ada apa? Ajan Pak. Ajeng. Dari masjid Pak suaranya Pak. Oh, ajan. Iya Pak. Gini Pak, tadi kan Coba Bapak diulangi bilang, dari awal pertanyaannya. tadi kan Bapak bilang langkah pertamanya ini, cara pertamanya ini bisa kita substitusi aja. Tapi nggak selalu betul untuk setiap fungsi ya. Iya Pak. Jadi Pak kalau kita substitusi, ini kan ada lagi cara pendekatan dari kiri ke kanan. Yang ini mah pasti benar. Itu udah pasti benar Pak. Pasti benar. Oh, makasih Pak. Pasti benar yang ini mah. Iya, Karena Pak. Tadi prosesnya membuka mutlak sebenarnya. Gitu ya. Tapi Makasih, kalau Pak. yang langsung, boleh nggak gitu langsung dimasukkan ke harga mutlak? Titik limitnya. Itu nggak ada di rumus-rumus kemarin.
Dan nanti ada contoh sebentar lagi yang kalau dimasukkan sekali gitu aja salah nanti. Gitu ya, harus pakai langkah yang ini, kiri kanan gini. Nanti ini ada banyak nih. Baik Pak, makasih. Tuh. Ini ya. Nanti agak lama ya, mungkin melewati, ya moga-moga cukup waktunya. Balik ke sini. Soal yang berikutnya saya bahas. Ini sengaja nih saya kasih contoh banyak-banyak yang ini karena memang banyak sekali variasinya. Supaya kalian lihat, nah nanti di latihan tutorial juga banyak. Harus ngerjain satu-satu supaya meresap. Nah ini juga nggak boleh gini. Saya coret gitu ya. Enak aja, atasnya jadi satu, bawahnya tinggal pagar gitu. Nggak bisa. Gitu ya. Untuk itu, saya akan buka mutlaknya lagi. Coba kita lihat. Harga mutlak X, nah ini mah langsung kan udah tahu ya. Menjadi min X, kalau X-nya ini menjadi X, kalau X-nya besar 0. Kalau lupa, yang kanan ini mah digetok sama saya kalau di kelas ketahuan. Nah, jadi sekarang saya mau mengamati limit di 0. Ini dari sini ya, nolnya. Di 0. Nah, di kiri 0 berlakunya yang di sini aturannya min X ya. Yang di kanan 0 berlakunya X. Jadi di kiri dan di kanan 0, aturan ini kalau dibuka mutlaknya berbeda. Yang ini min X, di kirinya, di kanannya X. Maka saya harus ngitung pakai limit kiri kanan lagi. Saya hitung dulu limit kirinya. Ini soalnya disalin. Sekarang mutlaknya dibuka. Kalau di kiri 0, ini kan 0 dari kiri nih. 0 dari kiri, ini 0 dari kirinya. Ini mutlak dibuka jadi min X. Yang itu ya. Sama dengan, ini mah udah nggak ada mutlaknya. X boleh aja dicoret. Sama dengan min 1 ya limitnya. Gitu. Kok merah sih? Min 1. Kemudian yang di kanan 0 limit kanannya. Limit X mendekati 0 kanan. Lihat. Yang di kanan, ini kan limit kanan berarti dari kanan 0 ya. Dari kanan 0 mutlak X sama dengan X. 1. Nah, dari sini disimpulkan karena beda limit kiri kanannya, limit X mendekati 0 dari X dibagi mutlak X itu tidak ada. Karena limit kirinya dengan limit kanannya beda. Paham tidak? Vera? Oh, ada yang mau nanya, silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Itu yang limit X mendekati 0 dari kiri, yang 0 min, X per min X sama dengan min 1 itu jangan dilihat nolnya ya, Pak. Tapi suatu angka yang mendekati banget dari kiri dengan ke 0 ya. Makanya jadi min 1 ya, Pak. Betul. Oke, makasih, Pak. Memang begitu, sangat begitu cara mikirnya. Cuma kalau gini nih ya, yang lain. Mendekati 0 dari X kuadrat tambah 1. Kan saya ceritanya kalau limit jangan dilihat di 0. Tapi kok saya masukkan 0 di sini? Kok kayak nggak konsisten ngomongnya kan ya? Kok boleh dimasukkan 0? Padahal kan katanya mendekati 0. Karena untuk polinom, kita udah punya rumusnya yang nggak dibuktikan sama saya. Untuk polinom, mana ya nanti? Untuk polinom, memang nilai limit itu sama dengan nilai fungsinya. Ini ada buktinya. Cuma kita nggak buktikan dipakai. Gitu. Sebenarnya proses limit mah hanya X-nya mendekati C. Tapi untuk polinom ternyata hasil limitnya sama dengan nilai polinom di titik C. Gitu ya. Jadi ini boleh dipakai gitu.
Tapi kalau kayak gini, X-nya hanya mendekati 0 gitu. Jadi X-nya nggak 0. Kalau X-nya 0 nggak boleh dicoret. 0 dibagi min 0 nggak boleh dicoret dong. Nah, ini hanya X-nya mendekati 0. Semua limit itu hanya X-nya mendekati. Cuma di rumus-rumusnya setelah diturunkan, kayak polinom sama dengan nilai fungsinya ternyata. Lanjut lagi. Mana? Bentar. Nah, ini. Si ini yang kalian moga-moga nggak lupa, tapi kayaknya lupa juga tuh simbol itu. Apa itu gitu. Nah, begini. Ini. Saya review dulu. Fungsi ini ya, fungsi floor. Atau simbolnya sama aja kalau di buku Purcell kayak gini, kalau nggak salah. Sama aja dua simbol itu. Dia, coba saya mau tes dulu kalian. 1,5 nilainya berapa? 1. Mantap kan nih, kemarin anak sipil pada nggak bisa. 1,001? 1 Pak. 1. Nah, mantap. Moga-moga kelas ini menang nilainya. Min 1,5? Min 2. Min 2. Hah? Min 2 Pak. 2. Bukan min 1? Bukan Pak. Bukan. Yakin? Yakin Pak. Pak. Oke. Saya hapus. Udah betul. Jadi, kapan dia bernilai 1 kalau X-nya ada di mana? Lebih kecil dari 2 sama dengan 1. Atau lebih? Masa lebih kecil dari 2? Oh ya, besar 1. Bernilai 2? Kalau 2 gitu ya, tinggal sambung aja. Bernilai 3, harusnya ada komanya. X lebih kecil 4. Bernilai 0? Berarti berapa? Kiri 0 kanan 1. Gitu ya. Bernilai min 1. 0 gitu. Dan seterusnya. Sekarang kita mau ngitung limit dari bilangan bulat terbesar ini untuk X mendekati 1. Jadi kita cukup melihat aturan fungsi floor ini di kiri dan di kanan 1. Saya gambar garis bilangan. Sebentar ini kegeser. Hanya perlu di sekitar 1. Karena ini limitnya di 1 tuh ditanyanya. Ya. Di kiri 1 berlaku yang mana? Yang sedekat mungkin dengan 1. Di kiri 1 berarti X-nya kurang dari 1. Tapi paling dekat ke 1. Di sini yang mana? Baris berapa? 0 ya. Dari atas, Pak. Yang 0 ya, baris kedua ya. Ini baris kedua. Berarti nilai fungsinya di sini 0. Sorry, saya mau ganti warna merah. Di dekat 1, tapi masih di kiri 1, nilainya 0. Di kanan 1, nilainya 1 gitu kan? Paham ya? Ya tentunya sampai interval 2, yang ini sampai interval 0,1 gitu. Nah, sebentar. Jadi ini mau saya hitung sama dengan, nggak bisa, harus pakai limit kiri kanan lagi. Karena fungsinya di kiri dan di kanan 1 beda. Ini menjadi limit, hitung pakai limit kiri. Limit mendekati 1 kiri. Di kiri 1 berlakunya 0 selalu. Ini Y-nya selalu 0 nih. Di kiri 1. Tulis 0. Limit dari polinom yang isinya 0 ya 0. Konstanta 0. Limit kanannya. Sama dengan limit X mendekati
satu kanan, di kanan satu, Y-nya sekian. Ini lebih besar satu. Ini juga lebih besar satu, tapi yang sedekat mungkin dengan satu. Ini sama dengan satu dengan satu. Nah, dari sini disimpulkan limit X mendekati 1 dari floor X tidak ada. Coba kalau saya substitusikan dari sini. Limit X mendekati 1. X. Gitu. Kalau saya masukkan menjadi 1 gitu. Nilainya 1. Salah tuh. Itu yang tadi saya bilang. Yang mutlak boleh disubstitusikan langsung. Tapi kalau yang ini. Hati-hati floor. Dimasukkan gini. Salah. Harusnya limitnya tidak ada. Gitu ya. Oke. Jadi yang ini dihapus saja, jangan diingat. Lagi ya. Lagi. Ini sendiri aja. Saya mau bahas dulu yang nomor ini. Yang lebih penting aja. Nomor 10. Saya nggak akan gambarkan ini. Gambarnya gampang. Ini kalau nggak garis lurus, fungsi kuadrat. Saya akan ngitung limitnya aja. Ada fungsi ini. Oke. Yang A. Yang A ini ya. Yang A dulu. Limit X mendekati 0 dari fx. Kita lihat ini. Di garis bilang. Ini 0. Di kiri 0 berlaku aturan fungsinya yang mana? Atau ini saya gambar dulu atau seluruhnya aturan fungsi ini. Supaya lebih gamblang mungkin ya. Ini pecahnya di 1. Kemudian 1 sampai 2. Kemudian di 2 ada tersendiri nilai fungsinya di 2 sama dengan 4. Ini tingginya 4, 1 titik. Kemudian besar 2. Besar 2 berlaku 3x min 3. Di antara 1, 2 berlaku x tambah 1. Di kiri 1 berlaku min x kuadrat. Nah, mau menghitung limit di 0. Soal A. Di 0. Di kirinya berlaku aturan fungsi yang mana? Di kiri 0. Minus kuadrat. Minus x kuadrat. Di kanan 0. Min X kuadrat. Minus kuadrat. Nah, kiri kanan min X kuadrat ya. Nggak perlu pakai limit kiri kanan karena udah sama. Jadi, ini sama dengan limit X mendekati 0 minus X kuadrat. Karena di kiri 0, ini 0 kan di sini. Di kirinya min X kuadrat, di kanannya juga min X kuadrat. Jadi, langsung aja. Min 0 kuadrat sama dengan 0. Yang B. Yang B. Limit X mendekati 1 dari fx. Di kiri 1 mana? Min X kuadrat kan? Di kanannya X plus 1. Nah, ini harus pakai limit kiri kanan karena di kiri dan kanannya beda. Saya hitung dulu limit kirinya. Menuju 1 kiri dari fx sama dengan limit X menuju 1 kiri, di kiri 1 berlaku aturannya min X kuadrat. Masukkan aja kalau udah gini mah, min 1. Limit kanannya, fx, limit X menuju 1 kanan, dari, di kanannya X plus 1, betul? Kalau ada yang nggak paham nanya ya. Jadi dapat 2. Nah, karena beda limit kiri dan kanannya ini beda. Saya simpulkan limit X mendekati 1 dari fx tidak ada. Paham tidak anak-anak? Reksi, paham nggak? Paham, Pak.
Yang di bawah belum kelihatan. Sebentar. Rafli Wahyu Syahrian Man Ice Pekalongan. Aduh panjang. Man Ice Pekalongan itu apa? Cowok intelijensia dari Pekalongan itu. Rafli mana? Paham nggak? Paham, Pak. Beneran? Bener pahamnya? Iya, Pak. Gabriela Tiara, paham nggak? Gabriela. Paham, Pak. Paham. Oke, lanjut ya. Yang C, limit X mendekati 2. Saya hapus dulu yang ini ya. Supaya saya bisa nulis lagi ini. Pakai lasso hapus ya. Set di lasso gitu. Del. Sekarang yang C. Limit X mendekati 2. Kita gambar lagi kalau 2. Jangan dilihat di 2-nya ya. Di kiri kanannya. Di kirinya berlaku X plus 1. Di kanannya berlaku 3X min 3. Jadi harus pakai limit kiri kanan. Jadi yang C, saya harus ngitung limit X mendekati 2 kiri. Limit X mendekati 2 kiri. Kalau di kiri 2, fx-nya. Ini juga di kiri 2, tapi yang sedekat mungkin dengan 2. Dan jangan di 2. Jadi pakainya X plus 1. Dihitung 3 ya. Limit kanannya. Limit X mendekati 2 kanan. Limit X mendekati 2 kanan. Kalau 2 kanan berlakunya yang ini. 3X min 3. 3X min 3. 3 kali 2, 6 dikurangi 3, tinggal 3. Sama. Dapatnya. Jadi, limit X mendekati 2, nggak pakai kiri kanan lagi, sama dengan 3. Karena limit kiri dan limit kanannya sama. Yang D. Yang D. Yang D. 2,001. Saya hapus ini, mau ngerjakan yang D. Ini saya hapus lagi ya. Kan ada di videonya, dihapus nggak apa-apa, bisa kalian mundurin, bisa lihat. Di 2,001 sekarang. Di kirinya berlaku aturan fungsinya apa? 3X kurang 3, Pak. 3X min 3. Di kirinya 4. 4. 3X kurang 3, Pak. 3X min 3X min 3. 3X kurang 3 ya. Di Iya, Pak. kanannya juga 3X kurang 3. Kan ini. Begitu lebih besar 2, berlaku ini. Ini kan kalau saya gambar di sini 2. Ini kan 2,001 di kanannya 2. Nah, ini di kiri kanan 2,001 sama. Kiri kanannya aturannya. Maka nggak perlu pakai limit kiri kanan. Limit X mendekati 2,001 dari fx. Langsung limit X mendekati 2,001. Pakai aturannya sama di kiri kanannya. 3X min 3. Sama dengan 6,003 dikurangi 3 sama dengan 3,003. Kalian mau ngitung pakai limit kiri kanan boleh, selalu itu boleh. Ini kalau dihitung pakai limit kiri ya masukannya ini di fungsinya. Waktu ngitung pakai limit kanan pakai ini juga. Ya nanti hasilnya sama aja. Ya. Ngitung limit tuh kalau selalu pakai limit kiri kanan pasti jalan. Gitu ya. Tapi ada yang memang harus pakai limit kiri kanan. Kayak yang aturannya ganti tadi. Beda kiri kanannya. Itu mau nggak mau harus pakai kiri kanan. Kalau kiri kanannya sama, boleh pakai limit kiri, limit kanan. Boleh juga langsung. Kayak ini.
Paham? Satu lagi terakhir. Nah, ini mah trik-trikan sedikit. Nggak akan keluar model gini. Kalau di ujian mungkin. Tapi kadang-kadang ngetrik gini penting juga. Ini triknya. Ada triknya gitulah. Idenya. Tapi kalau soal yang perlu ide sesaat, kemudian ke bawahnya gampang, itu nggak bagus untuk ujian. Ya. Coba gini. F terdefinisi pada interval dari min A sampai ke A. Jadi berlaku ini darah definisinya di sini. Kecuali di 0 ini. Di 0. Sorry. Di 0. Di 0 juga terdefinisi boleh, nggak boleh di 0 ya. Nah, kemudian saya punya kondisi mutlak fx dibagi x ini kecil 1 untuk semua x yang bukan 0. Untuk ini ya, interval min A sampai A, ini tuh artinya dikurangi himpunan, dikurangi titik 0. Nulisnya dikurangi juga boleh. Ini titik 0 ya, ini 0, ini A, 2A, dan 0 mirip-mirip aja. Nah, hitung limit ini. Ini mah gampang, tinggal giniin aja. Fx dibagi x, diketahui kan kurang 1. Saya akan pakai prinsip apit. Saya tambahkan ini. Betul kan? Mutlak selalu lebih besar sama 0. Kedua ruas saya kalikan dengan mutlak x. Boleh kan? Karena di 0 nggak dihitung. Jadi ini nggak mengalikan dengan 0. Jadi ini selalu positif. Ruas kiri 0 kali mutlak x tetap 0. Ruas tengah menjadi habis ya, tinggal fx aja. Kanan tinggal mutlak x. Nah, terapkan prinsip apit. Saya hitung sekarang limitnya di ini ya, di 0. Limit x mendekati 0 dari 0, ini fungsi ini. 0. Sekarang yang ini. Limit x mendekati 0, mutlak x kan udah ya. Grafiknya juga apalah. Dia kalau menuju 0 ya 0. Sama. Beruntung sekali kita sama. Maka limit yang di tengahnya, limit menurut prinsip apit, limit x mendekati 0 dari mutlak x yang di tengahnya itu kan sama dengan 0. Tapi yang ditanya tanpa mutlak. Berapa? Yang tanpa mutlak. Berapa? 0. Sama aja 0, Pak. Kenapa? Dijamin oleh apa? Tadi ada sifatnya, Pak. Ada ya. Kalau limit mutlaknya 0, maka ini berlaku bolak-balik kan. Gitu. Jadi saya pakai. Nah, begitulah ceritanya hari ini. Diisi kuliah, tapi kenataannya kayak tutorial. Kita bahas soal cuma sehalaman. Masih ada pertanyaan? Silahkan. Pas nih. 3.35 ya 3.35. Masih ada waktu 5 menit. Kalau ada yang bertanya. Hah? Saya mau nanya, Pak. Ya? Paling ini sih, Pak, nanya aja. Berarti kalau misalkan kayak semua limit nih, Pak, yang misalkan kayak di pendekatan gitu, misalnya limit X mendekati 1 atau dari sebuah persamaan lah. Nah, itu kan biasanya kalau kita ngerjain kan tinggal substitusi gitu kan, Pak. Kalau nggak ada masalah ya? Iya. Nah, kalau misalkan ada masalah nih, misalkan kayak 0/0 atau bagaimana, nah itu tuh kan biasanya kita ngerjainnya kan kayak pakai cara pemfaktoran dan lain-lain gitu kan, Pak. Nah,
Berarti itu semua bisa dikerjain langsung kayak pakai limit kiri dan limit kanan gitu dong, Pak? Bisa selalu. Selalu. Ngitung pakai limit kiri kanan mah selalu bisa. Oke, Pak. Cuma ada yang perlu pakai limit kiri kanan, ada yang nggak perlu. Tapi kalau yang nggak perlu, mau dihitung pakai limit kiri kanan juga boleh. Gitu ya. Gitu. Oke. Tadi kata pemfaktoran hati-hati kayak gini ya nggak boleh dicoret ya. Iya, Pak. Kemudian kayak floor tadi nggak boleh disubstitusikan. Ini limitnya nggak ada. Kalau disubstitusikan jadi ada kelihatannya limit. Jadi yang ada fungsi floor, harga mutlak kayak gini hati-hati. Mendingan dibuka dulu. Kemudian dilihat di kiri kanannya aturannya. Kalau aturan fungsinya beda, hitunglah pakai limit kiri dan kanan. Oke. Saya akhiri dulu, saya berhentiin rekamannya.